Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Nah, anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pembelajarannya, coba mic-nya semua dimatikan dulu ya. Kameranya dibuka semua ya anak-anak ustazah. Nah, oke. Coba, masih sedikit yang hadir, masih 19 orang yang hadir. Nah, untuk yang hadir boleh, yang sudah hadir boleh absen dulu ya. Oke. Nah, alhamdulillah anak-anak ustazah, pada hari ini kita diberikan kesehatan, kemudahan sehingga kita bisa melanjutkan kembali materi kita untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ustazah sekalian, minggu lalu kita membahas tentang apa minggu lalu? Teks? Iya, teks cerita pendek. Tapi kita belum menemukan kita udah menemukan nilai-nilainya ya. Udah ya. Ya. Nah, kita lihat dulu. Oke. Kameranya semua dihidupkan kameranya. Ampun, belum dicari. Oke, mana ya? Ntar ya, kita cari dulu. Nah, dia cerita pendek. Nah, ini kita masih mau meneladani nilai-nilainya ya anak-anak ustazah, tapi dengan cerita yang lain. Ini ya yang semalam ini ya, cerita robohnya surau kami ini kan yang minggu lalu kita pelajari kan nak? Iya. Nah, sekarang kita coba cari cerita yang lain. Nah, jadi dari cerita pendek yang kita baca minggu lalu, udah paham nggak dalam membedakan antara cerita pendek dan novel? Udah ya? Kalau cerita pendek ini dia jumlah katanya 500 sampai 5000 kata. Oleh karena itu cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Nah, untuk memahami isi suatu cerita pendek termasuk nilai-nilai yang ada di dalamnya, kita sebaiknya mengawalinya dengan sejumlah pertanyaan. Dengan demikian, pemahaman kita terhadap cerpen itu akan lebih terfokus dan lebih mendalam. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan literasi ya, untuk mengasah kemampuan berpikir kita. Coba ya, ada pertanyaan literal, di mana dan kapan cerita itu terjadi. Ini kan termasuk unsur ya. Unsur apa ini? Pertanyaan ini. Di mana dan kapan cerita itu terjadi? Nah, coba. Masih ingat nggak? Di mana? Mana ada unsur 5W apanya kalian ini? Iya, maksudnya kalau iya, intrinsik. Kalau dia berita iyalah 5W tambah 1H, ini yang where-nya, ini yang when-nya. Bukan itu maksudnya. Ya ampun. Ini kan kita cerita tentang cerita pendek. Coba anak-anak ustazah,
Kalau dalam cerita pendek kan ada unsur intrinsik kan, Nak? Ada. Nah, dalam unsur intrinsik tersebut ada yang jawabannya itu merupakan di mana atau tempat dan waktu cerita. Itu apa namanya, Nak? Tahu kan? Latar itu kan ada 3 ya kan? Ada latar, tempat. Iya, pintar, Masya Allah. Iya, betul. Nah, jadi ini pertanyaannya merujuk kepada unsur intrinsik lah, latar. Coba yang kita udah baca ceritanya, kan minggu lalu udah kita baca. Di mana, Nak, latarnya itu? Latar tempatnya di mana ceritanya itu? Ya selain di akhirat dia ada. Kan ada dia di musola kah, di masjid ada enggak? Di surau, di rumah ada kan? Ada di rumah, di surau ya kan? Lalu kapan cerita itu terjadi? Ataukah malam, siang? Ada enggak kalian dapati waktunya? Waktu kapan terjadinya? Maksudnya kapan dalam cerita pendek ini ya? Kita cari ya. Kadang kan dia secara tersurat ada, secara tersirat ada. Coba. Iya, tempatnya di neraka. Kan ada di sini tulisannya ya. Nah, ada nggak yang bisa menemukan waktunya? Waktu subuh itu ada nggak? Waktu subuh, ha? Pagi ya, pagi pas istrinya siapa ya yang membilangkan suaminya nggak melayat gitu kan? Itu kan pas bangun tidur kalau nggak salah kan, Nak? Iya kan? Iya, betul. Mana dia? Kita cari dulu. Iya, mana ya? Yang pas istrinya membangunkan ini dia. Nih, besoknya katanya kan ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, berarti pagi, Pak? Ini namanya latar waktu. Istriku berkata apa? Aku tak pergi menjenguk. Nah, disinilah baru subuh, ya kan? Gitu, itu namanya latar waktu. Udah ya, cukup. Baru selanjutnya, siapa saja tokoh pada cerita tersebut? Termasuk unsur apa ini, anak-anak ustazah? Ya, unsur intrinsik apa ekstrinsik? Iya, betul. Jadi siapa aja yang terlibat pada cerita tersebut? Iya, terus iya, betul. Terus siapa lagi, Nak? Kakeknya enggak? Kakeknya? Enggak, itu jangan, enggak boleh. Kakeknya enggak ada, kakeknya. Kakek ya kan, nah itulah pokoknya banyak tokoh-tokohnya ya kan, tokoh pembantunya pun banyak ya. Tokoh yang paling berperan dalam cerita tersebut siapa? Iya, Ajo Sidi sama Ajo Sidi yang sangat berperan pada cerita tersebut. Iya ya. Siapa yang sangat terlibat pada cerita tersebut? Ya Ajo Sidi lah yang menceritakan itu kan si Ajo Sidi kan. Nah, ya. Terus yang melihat kakek meninggal itu siapa? Tokoh aku ini siapa? Tokoh aku. Dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tidak menjenguk? Ini. Nah iya, Ajo Sidi memang yang paling utama situ. Tapi yang aku ini nggak tahu tokohnya siapa namanya. Nah, itulah ya, pokoknya gitulah, udah tau lah kita itu pokoknya ya. Hah? Apa, Nak? Iya, enggak. Jadi sebenarnya ada novelnya, Nak. Cuman dia ada juga cerpennya gitu. Novelnya panjang lah ya kan. Nah, coba yang lain kita baca. Nah, ini pertanyaan interpretatif, menafsirkan ya, atau menganalisis, bisa ke arah situ lah ya, menafsirkan lah, mengartikan, seperti itu artinya. A. Apa maksud tersembunyi di balik pernyataan tokoh A? Tokoh A itu siapa? Si Ajo Sidi lah ya kan.
Bagaimana makna lugas dari perkataan tokoh B? Oh, kalau ini lama ini kita menginterpretasinya. Kita lewatkan aja ya, anak-anak ustazah. Nanti aja itu sekalian jalan. Panjang lah kalau itu, kita telaah lagi. Nah, ini dia berkaitan dengan ekstrinsik. Nah, anak-anak ustazah, bercerita tentang apakah cerpen di atas? Temanya anak-anak ustazah, temanya itu tentang apa anak-anak ustazah? Kiamat, kiamat. Ustazah mau coba Rantia dah. Rantia coba dulu. Menurut Anti itu ceritanya berkaitan dengan tema apa, Nak? Tema apa? Tema itu bisa kehidupan, bisa tentang apa namanya itu kekeluargaan, bisa tentang pendidikan. Nah, ceritanya itu tentang kehidupan lah ya kan? Ya enggak? Tentang seluk-beluk manusia. Nah, berarti dia tentang kehidupan. Nah, coba anak-anak ustazah mau tanya, kalau dia pesan moral itu adanya di unsur intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Coba apalah kalau intrinsik namanya? Iya betul, amanat. Iya benar. Nah, tapi ada juga dia nilai moral itu ada ya, beda dengan pesan moral. Kalau nilai moral dia ada di ekstrinsik. Iya benar ya anak-anak ustazah. Jadi pesan moral itu ada pada unsur amanat. Menurut kalian ada nggak pesan moral pada cerita yang minggu lalu kita baca? Adalah, namanya cerita ya kan. Setiap cerita pasti ada dia pesan moralnya, amanatnya, agar kita misalnya tidak sombong, bisa tidak egois, gitu, memerhatikan keluarga serta anak istri, bisa kayak gitu ya. Coba anak-anak ustazah, ini berkaitan dengan agama. Nah, anak-anak ustazah, ini pertanyaan kritis untuk menemukan nilai, ya, nilai kehidupan. Ya, perhatikan ya. Ditinjau dari sudut pandang agama, bolehkah tokoh C berbohong pada tokoh A? Boleh nggak? Nggak boleh kan nak berbohong kan nak? Oke, berarti itu termasuk nilai kehidupan yang berkaitan dengan agama, karena memang tidak dibolehkan dalam agama kita. Dapat satu nilai keagamaan kan? Nah, itu termasuk unsur ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu di luar cerita, nilai-nilai kehidupan ya. Oke lah, cukup lah ya tentang wawasan umumnya tentang cerita pendek. Gimana sih kamu pilih berposisi sebagai tokoh A dalam? Yang tokoh A siapa? Ajosidi ya? Kok lupa? Nah ini. Nah, anak-anak ustazah, nanti boleh lah. Kita minggu lalu belum ada tugas ya? Minggu lalu belum ada tugas? Belum ya? Iya, oke. Coba ini, setelah membaca cerita di atas, kamu sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang pengertian dan karakteristik cerita pendek. Siapa itu kok ribut kalian? Coba dimatikan dulu mic-nya ya. Matikan mic-nya. Ya, semuanya matikan mic-nya dulu ya anak-anak ustazah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Dengan mengajukan beragam pertanyaan tentang isi suatu teks, misalnya cerpen, kita akan sampai pada penemuan nilai dari teks itu. Apapun yang dimaksud dengan nilai dalam hal ini adalah sesuatu yang penting, berguna atau bermanfaat bagi manusia. Pertanyaan kritis tentang kelebihan dan kelemahan cerpen itu misalnya akan sampailah pada jawaban tentang bermanfaat atau tidaknya bagi pembaca. Perhatikan penggalan cerpen berikut. Coba ustazah mau suruh si Salma ada, Nia Salma. Bacakan dulu ini. Kutipan cerpennya nak, bacakan ya nak.
Mm-mm. Mm-mm. Oke, di sini pada teks pada penjelasan cerita ini dia menjelaskan ada sebuah nilai, ada nilai yang memang terkandung dalam cerita tersebut, yaitu pada penggalan cerpen tersebut mengungkapkan perlunya menjaga diri. Iya enggak? Ada enggak perlunya menjaga diri pada cerita tersebut? Kalau kalian baca-baca, iya, bisa termasuk nilai enggak itu perlunya menjaga diri? Bisa, pelan kali suara kalian. Nah, kan dia bilang gini, Pak, pohon pepaya di pengaranganku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan, itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau pada peristiwa Dullah dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Iya, jadi perlunya kita menjaga diri kita nih, karena kadang bisa orang berbuat yang semena-mena sama kita itu karena memang sikap kita yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Sikap kita yang terlalu egois dalam menyelesaikan masalah. Jadi ini termasuk nilai yang ada pada cerita. Perlunya menjaga diri, tidak boleh melebih-lebihkan persoalan sepele, ya kan kita kadang-kadang sering kan menyepelekan hal-hal kecil, bukan maksudnya terlalu membesar-besarkan hal-hal yang kecil seperti itu. Nah, lalu dalam unsur-unsur intrinsik karya sastra, pernyataan tersebut dinamakan dengan amanat. Nah, boleh dinamakan dengan amanat. Pernyataan seperti itulah yang dianggap bernilai atau sesuatu yang berguna sebagai obor atau petunjuk jalan bagi seseorang dalam berperilaku. Oleh karena itu berkaitan dengan baik buruknya perilaku dalam bermasyarakat. Nah, ini dia kata kuncinya. Hal itulah yang dinamakan dengan nilai moral. Nah, anak-anak ustazah, jadi yang namanya amanat itu pasti berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan. Amanat itu kan pesan dalam suatu cerita, ya kan? Jadi karena dia merupakan pesan dalam suatu cerita, pasti ada nilai-nilai kehidupan yang diajarkan untuk kita, para pembaca. Nah, pada cerita tersebut diajarkanlah kita nilai moral, yaitu unsur ekstrinsiknya. Nilai moral, anak-anak ustazah, itu berkaitan dengan baik buruknya suatu perilaku. Jadi nilai moral yang ada di cerita itu bisa ke arah yang negatif, bisa ke arah yang positif. Ya, seperti egois itu termasuk nilai moral, tapi dia yang ke negatif, gitu ya. Seperti halnya misalnya suka melebih-lebihkan sesuatu, atau misalnya dia orangnya bersifat yang suka suuzon. Nah, itu termasuk nilai moral yang tidak boleh untuk dicontoh, gitu ya. Kita lanjutkan. Nilai dari sebuah cerpen tidak hanya berkaitan dengan keindahan bahasa dan kompleksitas jalinan cerita. Nilai atau sesuatu yang berharga dalam cerita juga berupa pesan atau amanat. Wujudnya seperti yang dikemukakan di atas. Ada yang berkenan dengan masalah budaya, moral, agama, atau politik. Nanti ini dicatat ya anak-anak ustazah. Ini karena ini adalah jenis-jenis dari nilai. Ada nilai budaya, moral, agama, atau politik. Kalau nilai budaya itu anak-anak ustazah itu melekat pada suatu kebiasaan. Ya, contohnya ada suatu daerah kalau dia itu mau menikahkan anaknya, misalnya dibuatlah kenduri. Pernah nggak dengar kayak gitu, nak? Pernah nggak dibuat kenduri gitu? Pernah ya kan? Nanti kalau ada mau nikahan anak buat kenduri, nanti bagi-bagi nasi misalnya. Nah, itu udah melekat. Itu bukan nilai agama, nah itu adalah nilai budaya yang sudah melekat di suatu masyarakat tertentu. Nah, budaya Indonesia kan banyak. Nanti bisa dalam cerita tersebut ada itu nilai-nilai budayanya gitu. Ada ustazah ya. Terus untuk menemukan keberadaan suatu nilai dalam cerita pendek, kamu dapat mengajukan sejumlah pertanyaan, misalnya sebagai berikut. Mengapa tokoh mengatakan hal itu? Ya. Nah, mengapa seorang tokoh dimatikan sementara yang lain tidak? Iya, jadi sebenarnya untuk mencari nilai-nilai anak-anak ustazah,
untuk mencari nilai-nilai kehidupan itu memang kita harus baca dengan sungguh-sungguh cerita pendeknya. Lalu kita kaitkanlah. Kan kalian tahu nggak anak-anak ustazah, kalau tokoh dalam suatu cerita pasti pasangannya adalah tokoh itu selalu berdampingan dengan watak, ya nggak? Ya kan? Tokoh itu selalu berkaitan dengan watak. Apa itu watak? Karakter tokoh, sikap tokoh dalam menghadapi suatu permasalahan atau apapun. Nah, biasanya anak ustazah kalau kita mau gampang mencari nilai, kita harus tahu sebenarnya karakter tokoh tersebut. Misalnya pertanyaannya, mengapa tokoh tersebut bisa melakukan hal seperti itu? Atau mengapa tokoh tersebut sombong? Mengapa tokoh tersebut misalnya mengapa tokoh tersebut pendendam, misalnya bukan pendendam, mengapa tokoh tersebut bisa berbuat seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan memudahkan kita untuk bisa menemukan jawaban nilai-nilai dalam nilai-nilai kehidupan pada cerita. Itu ajanya sebenarnya. Jadi kita tumbuhkan dulu pertanyaan yang berkaitan dengan karakter tokoh. Gitu ya, ada karakternya nanti pendendam, ada yang egois, ada yang dia ya karakternya itu rendah hati. Itu nilai-nilai kehidupan juga. Kenapa dia memberikan bantuan kepada fakir miskin misalnya? Bisa karena dia memang orangnya dermawan. Nah, dia itu orang yang sudah terbiasa untuk bersedekah. Itu bisa masuklah dia ke nilai agama dan sosial. Nah, gitu ya, Nana Ustazah. Sampai di sini udah paham belum Nana Ustazah? Atau ada yang nggak paham? Coba bolehlah kalau mau bertanya, boleh coba. Ada nggak yang mau bertanya terkait dengan nilai-nilai kehidupan ini? Boleh ya Ustazah buka sesi pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silahkan. Komplek mana yang mana? Komplek yang tadi di atas ya? Mana sih? Kompleksitas. Di bagian mana tadi kita baca? Yang mana nak? Daerah bagian sini? Nak, kompleksitas itu nak namanya cerita itu dibuat sekompleks mungkin. Jadi kompleks itu adalah cerita yang memang sedetail-detailnya diceritakan, sampai seluk-beluk tokohnya pun diceritakan pada sebuah cerita pendek. Itulah namanya kompleks. Kompleks itu artinya lengkap kan? Iya kan? Iya. Jadi dalam sebuah cerita anak-anak ustazah, dia tidak hanya menawarkan keindahan bahasa saja, tetapi dia juga menawarkan jalan cerita yang memang kompleks. Kompleks itu adalah jalan cerita yang memiliki rangkaian cerita yang misalnya cerita itu dari awalnya ada masalah kecil sampai masalah itu membesar dan sampai pada cerita itu ditemukanlah solusi. Kan gitu cerita kan? Kalau dalam cerita itu kan pasti ada masalah ya kan? Setelah ada masalah nanti adalah dia akhir ceritanya, resolusinya, sad ending atau happy ending. Makanya dalam sebuah cerita dia dihadirkan kompleksitas tersebut sehingga membuat pembaca itu penasaran ya kan akhir dari ceritanya. Itulah maksudnya dari kompleksitas. Paham yang bertanya? Iya, dari kompleksitas tersebutlah kita bisa mendapatkan nilai-nilai kehidupan gitu. Kalau nggak hanya bahasa ya, tapi kalau puisi kan beda kan. Kalau puisi dia memang lebih mengutamakan bahasa yang indah, kata-kata yang indah. Kalau cerpen enggak, tidak hanya bahasa yang indah, boleh juga bahasa yang biasa kok. Kalau pada cerpen boleh. Nah, jadi gitu ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ini semua tentang nilai-nilai ini. Nanti Ustazah mau kasih latihan aja, ya nak? Terlambat tadi. Apa tadi? Eksternal. Apa nak? Coba ulangi nak. Belum. Coba siapa tadi yang bertanya? Coba Syakira apa nak tadi nak? Kok nggak ada suara dia? Apa tadi tanyanya? Ada kawan yang dengar tadi?
Yang intrinsik dan ekstrinsik ya nak? Oh, bukan eksternal. Emang iya sih, eksternal itu di bagian luar cerita, internal itu di dalam. Artinya gini loh, anak-anak ustazah, kalau dia unsur intrinsik, kita bisa menemukan unsur intrinsik tersebut kalau kita baca ceritanya, benar nggak? Ya memang ada tersurat dalam cerita kan? Tahu kan kalau dia tersurat memang dia sudah tertera, tertulis di dalam cerita. Itu dia kalau unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerita. Di dalam sebuah cerita itulah unsurnya ada. Tapi kalau dia ekstrinsik, di luar cerita. Di luar cerita itu nak meliputi itu tadi, latar belakang atau biografi pengarang. Pernah nggak kalian kalau bisa beli buku atau ada cerpen, pasti ada dia, kita ketahui penulisnya. Ya kan, penulisnya siapa, bagaimana biografinya, itu termasuk nilai eksternal. Sudut pandang penulis itu termasuk eksternal. Ya, jadi kalau eksternal itu dia di luar cerita maksudnya. Seperti nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan itu nak, kenapa dikatakan eksternal? Memang kita membaca cerpen tersebut, tetapi kita kaitkan nggak dengan kehidupan kita? Coba, kita kaitkan nggak dengan kehidupan kita, makanya kita bisa tahu nilai-nilai tersebut. Kaitkan kan? Kalau sudah masuk ke kalau udah kita kaitkan, itu kan udah di luar cerita, paham kan? Itu udah di luar cerita, makanya dia nilai yang bisa kita ambil. Tapi kalau tokoh, latar adanya di mana? Di dalam sebuah teksnya kan? Benar nggak? Iya. Tokoh, latar, penokohan itu semua ada pada teks, tinggal kita garis-garisi aja ya kan nak? Gitulah maksud ustazah. Jadi kalau dia eksternal, dia butuh penafsiran, penafsiran si pembacanya, penafsiran secara mendalam. Ya oke ya, udah paham Syakira? Iya nak, bukan eksternal ya nak, tapi ekstrinsik. Itulah, sekarang ustazah mau nanti untuk latihan ananda sekalian, nanti kumpulkannya besok aja ya nak, besok sore aja kumpulkan ya, nggak apa-apa. Mana ya, nggak ada lagi contoh cerita pendek di sini. Oh nggak usah lah, ustazah mau kalian cari satu cerita pendek, atau nanti ustazah kirim ya cerita pendeknya di grup ya nak ya. Oke, setuju nggak? Ustazah kirim ya. Ustazah kirim cerita pendeknya. Kalian ustazah suruh untuk mengamati, untuk menemukan nilai-nilai kehidupannya. Ya, untuk menemukan nilai-nilai kehidupannya. Ustazah mau tanya dulu sama si Dwi. Dwi, ada Dwi? Nilai-nilai kehidupan ada berapa tadi? Coba, ada berapa, apa aja yang mau diamati? Coba nilai kehidupannya. Ya bisa, iyalah. Terus apa lagi yang bisa berkaitan dengan kehidupan? Terus iya betul, iya. Terus nilai pendidikan bisa nggak dicari? Nilai pendidikan bisa, ada nilai pendidikan. Misalnya dalam cerita tersebut disuruh anaknya ngaji, anaknya sekolah, pagi-pagi udah berangkat sekolah, itu namanya nilai pendidikan. Ada juga dia namanya nilai ekonomi. Nilai ekonomi berkaitan dengan misalnya memberikan uang, berkaitan dengan mencari nafkah, itu termasuk nilai ekonomi juga. Paham ya anak-anak ustazah ya? Jadi nanti ustazah kirim insya Allah cerita pendeknya, biar kalian cari nilai-nilai kehidupannya. Oke anak-anak ustazah, waktunya udah selesai soalnya ya. Mudah-mudahan apa yang sudah ustazah jelaskan hari ini dapat dipahami dengan baik ya. Dan semoga anak-anak ustazah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sekian dari ustazah, sampai jumpa minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.